sejak ada sponsor dari BUMN, Rocky sebut Jokowi dan Erick Thohir takut kalah saing. Nah, kalau ini presiden tahu, karena presiden pasti kasih kode pada Pak Erick Thohir supaya udah coba dilihat dulu itu, jangan sampai elektabilitas Anies tiba-tiba melejit setelah Formula E. Jadi itu intinya. Tapi bagi saya, kita mesti pastikan bahwa seluruh persaingan politik harusnya ditempatkan dalam real pemilu, bukan di sirkuit pemilu, bukan di sirkuit Formula E. Saya tidak peduli dengan untung rugi. Siapa yang akan menjadi sponsor? Apakah ada uang rakyat digunakan? Adakah korupsi dan sebagainya? Yang kita harus peduli saat ini adalah kesiapan dan kualitas sirkuit. Kita pindah ya ke topik berikutnya ya, soal Formula E. Ini agak susah kita untuk menepis bahwa ada persoalan-persoalan persaingan yang masih terus berlanjut gitu ya, berkaitan dengan tidak adanya sponsor dari BUMN terhadap kegiatan Formula E ini. Intinya, sebagai warga Jakarta, saya merasa apes di bawah kepemimpinan Anies. Banyak program yang berantakan. Jadi sebetulnya event di Jakarta itu yang lebih penting dari Mandalika tuh. Karena itu langsung built-in dengan infrastruktur yang tersedia di Jakarta, infrastruktur bisnis, promosi segala macam. Jadi sebetulnya tinggal digerakkan sedikit oleh BUMN, maka datanglah berlomba-lomba orang pasang iklan di Formula E. Tapi memang itu iklan yang bisa membuat Anies unstoppable. Jadi itu yang ditakutkan. Padahal ini iklan bisnis. Ngapain hubungin iklan bisnis bisa membuat Anies beriklan secara politik juga. Tanpa iklan bisnis, Anies sudah beriklan secara politik. Yang lucu dari semua kontestan calon presiden di 2024 ini adalah Anies Baswedan. Sebagai catatan, Anies bulan Oktober ini akan habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI, yang berarti dia akan kehilangan panggung besar yang menaikkan namanya seperti sekarang ini. Karena itulah tim sukses Anies melakukan banyak manuver supaya nama Anies tetap tidak dilupakan. Dan memang itu tergantung pada niat pemerintah mau pisahkan politik dengan reputasi ibu kota atau sekedar ingin memanfaatkan momentum untuk menurunkan elektabilitas Anies Baswedan. Kan itu buruknya di situ kan. Jadi sebetulnya bangsa ini diberantakkan oleh persaingan yang irasional. Ngototnya Anies dengan event Formula E ini mungkin karena Anies bermaksud bikin legacy untuk Pilpres 2024. Meski ia sudah tidak menjabat, Anies ingin menunjukkan bahwa ia kerja kalau Formula E sukses diselenggarakan. Karena program lain sudah mangkrak. Formula E seperti sengaja dibuat untuk menutupi program-program yang gagal itu. Ini adalah kesempatan di mana dunia menyaksikan Jakarta, menyaksikan Indonesia. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Kita ingin menunjukkan kepada semua bahwa Jakarta sudah bersiap untuk masuk di era baru, di mana kita menggunakan energi terbarukan untuk mobilitas. Ini adalah contoh buruk dari seorang pemimpin. Selain tak paham masalah, ia juga suka menyalahkan orang lain. Formula itu ditetapkan anggarannya lewat Perda, Perda APBD. Di situ sudah ditetapkan sebagai program. Karena itu kemudian dilaksanakan. Karenanya ketika dipertanyakan kenapa dipaksakan, bukan dipaksakan. Ini adalah peraturan daerah, sudah ditetapkan oleh Perda, dan tugasnya gubernur adalah melaksanakan semua ketentuan perundangan termasuk Perda. Dan Perda itu ada tentang Formula E. Jadi sekali lagi kita melihat di belakang Formula E ada Formula U. Formula uang yang ditahan-tahan oleh oke. Ya. Saya tadinya khawatir. Atau bahkan ada Formula Formula Iri. Oh, Iri. Saya khawatirnya tadi Anda ada Formula D, karena ED kan dekat gitu biasanya. Formula Dungu namanya.
Vice Managing Director Formula E, Gunung Kartiko mengatakan, saat ini pagelaran balap mobil listrik Formula E Jakarta baru memiliki 7 sponsorship. Menurut Gunung, ke-7 sponsor tersebut terdiri dari perusahaan swasta dan belum ada yang berasal dari perusahaan BUMN. Sponsorship pasti akan bertambah, tidak hanya 7 itu. Makanya kami akan sampaikan nanti, kata Gunung di Hotel Pullman Jakarta Minggu 29 Mei 2022. Menurut Gunung, masih ada penandatanganan kontrak sponsor Formula E hingga kemarin. Namun perusahaan nasional yang tertarik masih dari swasta. Jadi BUMN belum ada, kata Gunung. Panitia Formula E Jakarta berharap ada badan usaha milik negara atau BUMN akan menjadi sponsor Formula E yang akan digelar pada 4 Juni 2022. Namun kurang sepekan lagi balapan mobil listrik itu dilaksanakan, belum ada kepastian soal BUMN yang bersedia menjadi sponsor. Ketua Panitia Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni mengatakan belum bisa menjawab soal apakah ada BUMN yang menjadi sponsor. Tanya Erik lah, jangan tanya gua, tanya Pak Erik, ujar politikus Nasdem itu di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis 26 Mei 2022. Sementara itu, Rocky Gerung turut mengomentari perihal BUMN yang enggan memberi sponsor ke Formula E. Menurutnya Jokowi dan Erick Thohir takut jika elektabilitas Anies semakin naik. Dia bahkan mengatakan bahwa di balik Formula E ada Formula I atau Formula Iri dan Formula D atau Formula Dungu. Pak Presiden pasti kasih kode ke Erick Thohir. Coba dilihat dulu itu. Jangan sampai elektabilitas Anies naik, tiba-tiba melejit setelah Formula E, ujar Rocky di kanal YouTube Rocky Gerung Official Selasa 31 Mei 2022. Rocky menyebut bahwa event di Jakarta atau Formula E lebih penting dari event di Mandalika atau MotoGP. Event di Jakarta itu lebih penting dari event di Mandalika. Jadi sebetulnya tinggal digerakkan sedikit oleh BUMN. Maka datanglah orang berlomba-lomba pasang iklan di Formula E, tapi itu iklan yang bisa membuat Anies unstoppable atau tak terbendung, tegas Rocky.